Sekarang kita akan belajar tentang animasi pada CSS3. Jadi sebelumnya kita belajar tentang transition, di mana kalau kita hover pada efek tertentu, kita akan melihat proses perubahannya, tapi setelah kita hover atau melakukan action tertentu. Nah, di animation CSS ini, kita nggak perlu ngelakuin actionnya sama sekali, atau patokannya hanya waktu. Jadi kita bisa setting, dia otomatis bakal ngelakuin animasinya dari awal atau ada delay sebelumnya tanpa ngelakuin hover atau action lainnya. Langsung aja untuk itu, seperti biasa kita akan bikin satu div untuk kita mainkan di sini. Saya nggak kasih ID, kita langsung targetin div-nya aja di sini. Untuk div-nya dia akan berwarna kuning awalnya, dan kita beri tinggi dan lebar sekitar 150 pixel seperti ini. Nah, langsung aja kita lihat cara menggunakan animasi sendiri. Kita harus bikin yang namanya keyframe. Cara nulisnya gampang, tinggal kita pakai tanda @ lalu menulis keyframes pakai S, jangan lupa. Tentu jangan salah tulis seperti ini, keyframes. Lalu setelah itu kita akan menuliskan namanya. Namanya sendiri bebas, kita bisa ngasih apa aja. Nanti namanya akan kita tulis di properti yang mau kita bikin animasinya. Jadi karena keyframes dan div atau elemen ini terpisah, kita harus nyari cara gimana caranya dia nyambung biar dia tahu kita mau ngasih animasi ke elemen ini, bukan ke elemen lain. Di sini kita harus nentuin nama dari keyframes-nya tadi. Saya kasih nama keyframes-nya goyang misalnya. Lalu di keyframes goyang ini ada dua properti utama, yaitu from dan juga to. Bisa ditebak from ini adalah asalnya, kita mau ubah dia dari mana, lalu to mau kita ubah ke apa. Propertinya bebas, apa yang mau kita ubah. Misalnya saya mau ubah si warna background ini yang tadinya kuning, saya mau ubah dia jadi merah. Nah, di dalamnya sendiri kita perlu nulis titik koma, tapi nggak seperti biasa. Kali ini di from-nya dan to-nya pada setelah kurung curly-nya kita nggak perlu tanda titik koma. Jadi yang kita perlukan di bagian dalamnya aja. Langsung aja cara nyambunginnya, kita pakai yang namanya animation, lalu strip name. Setelah ini kita tuliskan nama yang ada di sini seperti ini. Jadi ini cara nyambunginnya, kita kasih animation name-nya, lalu di bagian keyframes-nya kita kasih nama yang mau kita pakai. Langsung aja kita lihat apakah udah ada efeknya. Saya refresh. Masih belum ada. Ada properti yang kita butuhkan sebelum selesai dengan animasinya, yaitu animation duration. Kita lihat. Kita mau dia berapa lama berjalan animasinya. Misalnya kita mau efeknya selama 4 detik. Kita refresh, kita pindah ke browser, refresh. Teman-teman lihat dia berubah sekali lagi warna kuning ke warna merah. Nanti kalau udah selesai animasinya, dia akan otomatis balik ke posisi awalnya. Cukup itu aja perkenalan tentang keyframes. Sedikit info. Seperti biasa di CSS3 kita butuh merhatiin tentang browser support atau yang udah kita kenal tentang vendor prefix. Untuk beberapa versi dari Chrome, Safari, dan juga Opera kita bisa pakai tulisan WebKit seperti ini. Jadi setelah tanda @-nya kita butuh strip, lalu WebKit, lalu strip keyframes, dan tetap spasi namanya, dan propertinya kita bisa ngasih seperti biasa. Kita nggak akan lihat perbedaan karena browser kita udah otomatis support. Begitu juga dengan animation name dan animation duration-nya, kita juga butuh naruh WebKit sebagai vendor prefix-nya. Sekali lagi, ini nggak wajib buat semuanya, tapi tergantung versi browser masing-masing. Itu dia perkenalan tentang animasi dan juga keyframes.